bahwa Presisi hadir walaupun sebagai lembaga lokal, namun memiliki kualitas nasional, karena bukan tanpa alasan, sahabat Presisi. Karena tim-tim yang ada di Presisi ini sudah lama bergelut di bidang survei. Saya sendiri pernah menjadi surveyor, kemudian menjadi asisten koordinator area, kemudian naik menjadi supervisor, kemudian naik menjadi team leader di salah satu lembaga survei ternama di Indonesia, yakni Konsultan Citra Indonesia LSI Network, atau anak perusahaan dari Lingkaran Survei Indonesia DINIJA atau LSI DINIJA. Tidak sedikit lembaga survei yang kemudian hadir hanya untuk pada saat-saat tertentu, yang kalau istilah kaum aktivis adalah tiba saat tiba akal. Bermuncullah lembaga-lembaga yang kemudian keberadaannya itu adalah muncul pada saat momen-momen kontestasi, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Tentu hal ini menjadi sebuah pertimbangan penting bagi calon legislatif maupun calon kepala daerah untuk berhati-hati kemudian menggunakan lembaga survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam sejahtera buat sahabat Presisi dimanapun berada. Alhamdulillah, melalui kesempatan baik ini, saya Darwan Samurja, Chief Executive Officer atau CEO Prediksi Survei dan Statistik Indonesia atau Presisi, bisa menampilkan atau menghadirkan channel buat sahabat Presisi semua, sehingga bisa mengetahui dan mengenal Presisi lebih dekat dalam video-video yang akan kami tampilkan. Sahabat Presisi yang berbahagia, kebetulan bulan ini adalah bulan masih suasana halal bihalal atau masih bulan Syawal. Izinkan kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sahabat Presisi yang berbahagia, melalui Presisi Official atau channel Presisi ini, kami akan menyampaikan atau menghadirkan terkait soal baik itu soal kompilasi hasil-hasil survei yang telah kami lakukan sejak dari tahun 2020, kemudian yang teranyar atau terbaru itu melakukan survei dan pendampingan pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, yang kebetulan kemarin fokus objek kami melakukan survei dan pendampingan itu adalah di Kabupaten Lombok Timur. Sahabat Presisi yang berbahagia, sebelum kita masuk pada soal bagaimana kita melakukan survei atau bagaimana proses survei dilakukan, izinkan saya memperkenalkan bagaimana proses berdirinya atau sejarahnya berdirinya Presisi ini. Sahabat Presisi yang berbahagia, alhamdulillah melalui kesempatan baik ini kami berkesempatan untuk kemudian membuat sebuah channel yang dihajatkan kepada seluruh masyarakat agar bisa menonton, yang kemudian bertujuan untuk memberikan edukasi, kemudian memberikan informasi terhadap masyarakat atau terhadap publik, baik itu terkait soal survei itu sendiri maupun tentang isu-isu politik, baik itu politik nasional, politik lokal, bahkan mungkin kita akan menampilkan tentang kebijakan atau perpolitikan internasional. Sahabat Presisi yang berbahagia, dalam video ini nanti 15 menit ke depan, saya selaku CIO atau Chief Executive Officer yang kemudian nanti akan menghadirkan beberapa kompilasi hasil survei. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan
siapa saja yang ada di Presisi, yang kemudian sejarah berdirinya Presisi. Sahabat Presisi yang berbahagia, saya sendiri selaku CEO Darwan Samurja, yang kemudian dengan inisiatif saya dengan beberapa kawan aktivis dan akademisi kemudian mendirikan lembaga ini yang bertujuan untuk membantu baik itu calon kepala daerah maupun calon legislatif untuk melakukan mitigasi lewat pendekatan survei, karena sudah tidak zamannya lagi bahwa pendekatan konvensional sudah ditinggalkan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang. Oleh karenanya, pendekatan survei adalah salah satu pendekatan yang krusial atau sangat penting dilakukan oleh baik calon legislatif maupun calon kepala daerah. Prediksi Survei dan Statistik Indonesia didirikan tanggal 17 Maret tahun 2018, yaitu dihajatkan lewat semangat membantu para calon. Pertama adalah mengefisiensi budget atau mengefisiensi anggaran mereka di tengah mahalnya lembaga survei atau konsultan politik nasional. Lalu kemudian yang kedua adalah bahwa Presisi hadir walaupun sebagai lembaga lokal namun memiliki kualitas nasional, karena bukan tanpa alasan sahabat Presisi, karena tim-tim yang ada di Presisi ini sudah lama bergelut di bidang survei. Saya sendiri pernah menjadi surveyor, kemudian menjadi asisten koordinator area, kemudian naik menjadi supervisor, kemudian naik menjadi tim leader di salah satu lembaga survei ternama di Indonesia, yakni Konsultan Citra Indonesia LSI Network, atau anak perusahaan dari Lingkaran Survei Indonesia DNIJA atau LSI DNIJA. Sahabat Presisi yang berbahagia, alhamdulillah jejak atau track record dari tim surveyor atau yang berada di dalam internal Presisi ini sudah melalui beberapa perjalanan sehingga lembaga ini bisa berdiri, karena kami yakin bahwa kami juga bisa memberikan yang terbaik buat para calon, baik itu calon legislatif maupun calon kepala daerah. Melalui kesempatan ini kami berharap bahwa channel Presisi Official ini mampu memberikan pendidikan atau edukasi terhadap sahabat sekalian, baik itu tentang seputar survei, seputar metodologi survei, kemudian bagaimana kita harus mengelola lembaga survei sehingga dia menjadi lembaga survei yang terpercaya di tengah masyarakat. Karena tidak sedikit lembaga survei yang kemudian hadir hanya untuk pada saat-saat tertentu, yang kalau istilah kaum aktivis adalah tiba saat tiba akal. Bermuncullah lembaga-lembaga yang kemudian keberadaannya itu adalah muncul pada saat momen-momen kontestasi, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Tentu hal ini menjadi sebuah pertimbangan penting bagi calon legislatif maupun calon kepala daerah untuk berhati-hati kemudian menggunakan lembaga survei. Alhamdulillah, kami dari Presisi sejak berdiri kemudian pada tahun 2020 berhasil mengantarkan salah satu pasangan kandidat pada saat itu, yakni pasangan Johan Samsu berpasangan dengan Danny Carter yang di akronimnya adalah pasangan Joda, yang pada survei kami yang terakhir itu merupakan hasil survei yang paling presisi di antara lembaga-lembaga survei yang lain. Begitu juga dengan tidak hanya kami melakukan survei, tapi kami juga melakukan quick count. Jadi para kandidat atau calon kepala daerah atau calon legislatif tidak perlu menunggu hasil perhitungan KPU sampai selesai. Namun hasil quick count bukanlah hasil akhir. Hasil quick count adalah petunjuk awal yang menentukan atau
menyatakan, memprediksi bahwa calon A merupakan calon atau kandidat pemenang pemilihan. Tetap bahwa keputusan KPU adalah keputusan akhir untuk menentukan siapa yang keluar menjadi pemenang baik di Pilpres maupun di Pilkada, Gubernur, Kabupaten, Kota, dan pemilihan legislatif. Sahabat Presisi yang berbahagia, kemudian yang kedua, kami juga pernah melakukan survei teranyar yang dimana baru-baru ini pada tahun 2024 kami melakukan survei dan pendampingan politik terhadap salah satu pasangan calon, yakni pasangan Hairul Warisin dan Haji Edwin Hadiwijaya di Kabupaten Lombok Timur, dan juga kami juga melakukan survei di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian hasilnya di situ memenangkan pasangan Najmul Kus keluar menjadi pemenang dari hasil survei terakhir kami. Sahabat Presisi yang berbahagia, sebelum kita masuk pada ilmu tentang survei, terlebih dahulu mungkin saya ingin menyampaikan beberapa, setidaknya ada 6 hal penting yang harus diperhatikan oleh surveyor ketika kita ingin melaksanakan survei. Yang pertama adalah latar belakang. Kemudian yang kedua adalah permasalahan-permasalahan kandidat itu sendiri, dan itu menyangkut personality, kemudian menyangkut peluang-peluang, menyangkut kompetitor mereka. Kemudian yang ketiga adalah persoalan terkait anggaran, kemudian terkait partai politik. Kemudian yang keempat adalah solusi. Nah, survei bisa memberikan solusi kepada calon, baik itu kepala daerah maupun legislatif. Kemudian yang kelima adalah surveyor, quality control, dan metodologi. Surveyor adalah bagian yang paling krusial atau paling penting dalam sebuah lembaga survei untuk melakukan riset atau survei-survei lapangan. Surveyor selain dibekali oleh pelatihan yang sangat ketat, seleksi untuk mendapatkan atau merekrut surveyor itu sangat selektif. Kami dari Presisi kemudian memberikan kriteria-kriteria tertentu untuk kemudian surveyor bisa dijadikan sebagai tenaga lapangan untuk turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer. Kemudian selain surveyor, ada quality control. Quality control ini dilakukan oleh tim, baik itu supervisor, kemudian koordinator area dan asisten koordinator area, dan kemudian bahkan bisa langsung lewat tim yang secara visual mengkontak seluruh surveyor yang ada di lapangan, yang kemudian memastikan bahwa surveyor sudah ada di lapangan di desa yang menjadi objek survei dengan dibuktikan oleh petunjuk GPS. Kemudian pada saat wawancara mereka merekam hasil wawancara dan kemudian memfoto responden, lalu kemudian melaporkannya ke koordinator area. Kemudian metodologi adalah juga bagian yang tak kalah penting karena ini adalah inti dari survei itu sendiri. Salah metodologi maka hasil survei bisa menjadi bias. Begitu juga bertautannya surveyor dengan metodologi ini adalah sangat bagian yang sangat tidak bisa terpisahkan antara surveyor dengan metodologi. Metodologi baik, tetapi ketika surveyor atau rekrutmen surveyor asal-asalan, maka bisa jadi hasil di lapangan juga tidak bisa menjadi hasil yang begitu baik yang diharapkan oleh lembaga survei. Yang terakhir adalah soal benefit atau keuntungan ketika para calon kandidat melakukan pendekatan maju melalui pendekatan survei, di mana keuntungan atau benefit sangat besar dirasakan oleh kandidat. Sahabat Presisi yang berbahagia dimanapun berada,
dari ke-6 poin yang sudah diutarakan di atas, nanti kita akan membahasnya poin demi poin pada video selanjutnya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah mampir di channel kami dan telah menonton sampai tuntas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan selalu kepada sahabat presisi semua. Untuk mendukung channel ini biar terus berkembang, jangan lupa bantu likes, subscribe, dan share ke kawan-kawan, sehingga semoga ini menjadi ilmu buat kawan-kawan yang menonton video ini. Demikian, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.